Ya Allah, nggak kerasa ya Bib ya. Udah mau kelar loh bulan Ramadan ya. Iya nggak? Kerasa sih. Oh. Karena aku serius puasa, Iya. ibadah. Dirimu Awal. kenapa gak kerasa? Karena aku menikmati sih Bib. Mantap. Emang begitu. Kata Jalaluddin Rumi, Iya. ibadah yang dengan cinta, dia akan terasa nikmatnya, bikin candu, dan akhirnya dia bisa merasakan manisnya. Tuh kan. Ibadah itu tidak sebagai beban. Iya, malah Tapi- aku ngerasa tuh kalau bulan Ramadan gitu ya, kayak itu satu bulan itu kayak berbeda gitu loh Bib. Benar. Kayak banyak keberkahan, banyak kebahagiaan yang kayak di bulan-bulan lain tuh gak kayak gitu. Jadi kayak pengen di bulan Ramadan 2 bulan, 3 bulan bisa kali ya gitu. Iya, sebenarnya kan kalau bulan Ramadannya nggak bisa ya 2 bulan, 3 bulan, 4 Iya. bulan. Tapi meramadankan bulan-bulan yang lain itu bisa. Iya, Bahkan iya. itu yang sebaiknya. Jadi walaupun Ramadannya lewat, tapi hype Ramadannya itu dijaga. Kalau seandainya kita secara massal menjaga kebaikan Ramadan itu Iya. di luar bulan Ramadan, ya hidup akan indah. Itu udah bukti kan? Iya. Ketika di Ramadan tuh indah. Iya. Kenapa indah? Karena kita semua berjamaah dalam ketaatan, dan dengan itu keberkahan diturunkan oleh Allah. Nah, seandainya kita di luar bulan Ramadan berjamaah juga dalam ketaatan, Iya. maka keberkahan itu turun melimpah dan akhirnya semua bulan akan terasa nikmat seperti Ramadan. Betul. Dan bukan hanya Muslim kan, di Quran dijelaskan ayat puasa itu kan juga menjadi ayat toleransi karena kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berpuasalah sebagai satu kewajiban sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi makanya puasa itu punya nilai yang universal, lintas agama, lintas iman sejak Nggak hanya dulu. Islam ya. Iya, karena manfaatnya yang begitu besar dan begitu penting bagi tubuh sehingga kata kewajibannya itu kutiba, diwajibkan, bukan wajib bagi kamu berpuasa. Tidak, tapi diwajibkan. Artinya sesuatu yang memang positif dan akhirnya diwajibkan karena nilai positif yang ada di dalamnya yang kata para ulama seandainya pun Allah tidak mewajibkan puasa, kita dengan akal sehat kita akan melakukan puasa itu. Dan terbukti kan ada Iya. Inter Milan lagi. Manchester fasting. Manchester intermittent fasting. Kan itu kan Iya. nggak ada syariatnya di agama. Tapi Iya. akal sehat mengarahkan kita kepada berbagai macam model diet yang yaitu puasa-puasa juga, cuman beda waktunya kan, Iya. beda cara buka dan sahurnya dan lain Iya, sebagainya betul. kan. Kemudian secara mental itu yang dijelaskan dalam potongan ayat surat Ali Imran 134, Iya. di mana Allah katakan ciri orang yang bertakwa, yang merupakan takwa itu adalah tujuan dari puasa kan, la'allakum tattaqun. Itu wal kadimina ghaidha, nggak pernah marah walaupun dipancing marah segimanapun, dan wal afina anin nas, malah memaafkan orang yang bikin dia marah. Akhirnya mental kita sehat kan, kalau Iya. nggak marah-marah. Orang Betul. bisa mancing kita marah, tapi apakah kita marah atau tidak itu kan keputusan kita. Betul. Nah, puasa mengajarkan tentang itu, dan itu ternyata lagi-lagi bukan hanya ajaran Islam. Dalam filsafat Yunani kuno, Iya. itu ada yang namanya stoikisme yang juga mengajarkan tentang hal itu. Kesehatan mental itu adalah pengendalian diri. Bahwa jangan kamu mau dikendalikan oleh sesuatu di luar kamu, sehingga kalau ada sesuatu yang bikin marah, kamu betulan marah. Tapi Iya semua sih. jadikan itu menjadi keputusan diri. Nah, kemudian juga di surah Ali Imran ayat 134 itu juga ada manfaat sosialnya. Apa? Yunfiku nafis sorra'i wad dharra. Orang yang berpuasa itu belajar untuk punya empati kepada orang lain dengan selalu bersedekah. Dan menariknya di ayat itu fis sorra'i wad dharra, bukan hanya saat lapang tapi juga saat sempit. Karena kita kan seringkali berbagi kepada yang berkebutuhan Iya. atau berkekurangan saat lapang doang. Alhamdulillah Iya. nih dapat hadiah, gua Bagi-bagi gitu ya. Disebutnya biasanya syukuran. Iya. Nah, seolah-olah ketika kita sempit itu kita gak berbagi. Seolah-olah syukurnya itu saat kita lapang aja. Padahal saat sempit itu juga kita harus bersyukur. Karena saat sempit sekalipun Allah masih memberikan
kita kehidupan, memberikan kita rezeki sesempit apapun. Dan yang paling utama juga manfaat puasa bagi spiritualitas kita. Karena saat kita lapar, maka perut kita itu akan menjadi singgasananya Tuhan. Allah itu bersama orang-orang yang kelaparan. Makanya kata Allah dalam satu hadis qudsinya, aku kelaparan, kenapa kamu gak bantu aku? Sahabat nanya, wahai Nabi, Allah itu kan maha segalanya, kenapa masih kelaparan? Kemudian kata Nabi, maksudnya bukan Allah yang kelaparan, maksudnya adalah Allah bersama orang-orang yang kelaparan. Kenapa kamu membiarkan orang itu kelaparan? Jangan biarkan dong orang-orang itu kelaparan. Jadi secara spiritual, rasa lapar itu akan mengangkat kondisi spiritual kita. Nah, itu dia. Ini bagus banget nih kita ngobrolin manfaat dari puasa untuk kesehatan fisik, untuk mental juga. Walaupun ini udah hampir lebaran, nggak apa-apa ya. Jadi nanti teman-teman ngaji kalau misalnya mau tanya tentang manfaat puasa ini ke Habib Jafar, boleh banget setelah yang satu ini. Oke?